Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Septa Ferginanto, NPM 19160096 dari Prodi PGSD 19C. Ingin mempresentasikan hasil laporan observasi pembelajaran di SD Negeri 1 Sawah Lama. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Kata observasi berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti melihat dan memperhatikan. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan secara aspek dalam fenomena tersebut. Adapun dari tujuan observasi pembelajaran, yaitu mengetahui proses guru mengajar di kelas, mengetahui pembelajaran siswa di kelas, mengetahui perbedaan proses pembelajaran ketika tatap muka dan pembelajaran secara online atau daring. Lalu mengetahui daya simak siswa terhadap pembelajaran yang disampaikan, mengetahui kurikulum yang digunakan di SD Negeri 1 Sawah Lama, dan mengetahui apa yang terdapat di dalam sekolah tersebut. Berikutnya ada ruang lingkup observasi pembelajaran. Observaser melakukan pengamatan dengan cara berbaur di lingkungan tempat observasi pada saat kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Akan tetapi, si observer tidak terlibat secara langsung. Peran observer dalam kegiatan pembelajaran adalah hanya melakukan pengamatan secara detail terhadap aktivitas guru dan siswa, serta mencatat hal-hal yang terkait dalam hasil pengamatan. Keterlibatan observer dalam kegiatan pembelajaran dilakukan seminimal mungkin agar tidak mempengaruhi arah proses pembelajaran antara guru dan siswa. Dan sebaiknya objek yang sedang diamati tidak tahu bahwa dirinya sedang diamati. Berikutnya ada hasil pengamatan. Kurikulum 2013. Menurut para ahli, kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lalu ada tujuan kurikulum 2013. Tujuan K13 atau kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan yang bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Lalu ada kelebihan kurikulum 2013 dan kekurangan kurikulum 2013. Kelebihannya meliputi menuntut siswa lebih mandiri, kreatif, dan inovatif. Proses pembelajaran dilakukan dari semua aspek, menekankan karakteristik siswa dalam pendidikan, memberikan pengalaman lebih pada siswa. Lalu ada pun kekurangannya yaitu sistem penilaian yang terlalu rumit, sarana yang belum memadai dan merata, guru tidak dilibatkan dalam pembuatan kurikulum 2013. Banyak guru yang belum memiliki kesiapan mental. Berikutnya ada silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau bisa disebut RPP. Dari silabus itu sendiri merupakan rencana pembelajaran pada suatu sekolah yang berisi mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup SK, standar kompetensi, dan KD, kompetisi dasar, materi pokok pembelajaran, indikator, pencapaian kompetisi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Lalu, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP merupakan pegangan seorang guru untuk mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai standar kompetensi dan kompetisi dasar pada hari tersebut. Yang selanjutnya ada program tahunan atau PROTA. PROTA sendiri adalah susunan waktu pembelajaran dalam kurun waktu 1 tahun ke depan untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang sudah ditetapkan. Berikutnya ada program semester atau Promnes, berisi garis-garis besar tentang hal-hal yang akan dicapai dalam suatu semester. Setelah itu ada kalender pendidikan yang merujuk kepada jadwal kegiatan suatu lembaga pendidikan yang memuat semua hal terkait proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik, dan kelulusan peserta didik. Jadi setelah ada yang lulus atau keluar dari sekolah untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya,
ada penerimaan peserta didik baru gitu, agar perputarannya stabil, ada yang keluar dan ada yang masuk. Berikutnya ada strategi pembelajaran guru ketika di kelas. Usaha guru dalam menggunakan beberapa variabel pengajaran, tujuan, bahan, metode, dan alat serta evaluasi agar dapat mempengaruhi para siswa untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Lalu ada pengamatan iptek dalam pembelajaran. Dari sekolah yang saya observasi SD Negeri 1 Sawah Lama, iptek atau ilmu pengetahuan teknologi dalam pembelajaran masih berbasis menggunakan ya lab-lab seadanya gitu. Seperti terkadang guru itu membawa laptop dan menjelaskan suatu materi pembelajaran dengan laptop agar daya tarik siswa untuk memperhatikan itu lebih positif untuk bisa dapat memperhatikan pembelajaran dengan baik. Untuk interaksi siswa di sekolah, karena proses pembelajaran belum menetap sepenuhnya tatap muka, masih diadakannya tatap muka terbatas. Jadi, interaksi siswa di sekolah itu jika dilakukan secara offline, mereka itu bisa sekolah dengan kesekolahan tapi dibatasi. Semisal hari Senin sampai Selasa itu kelas 1 dan 2, Rabu dan Kamis kelas 3 dan 4 dan seterusnya gitu. Jadi tidak semua kelas 1 dan 6 itu bisa melakukan pembelajaran secara offline sekaligus karena masih dibatasi COVID-19. Dijadikan selingan yang tidak melakukan pembelajaran secara offline atau tatap muka, mereka diadakan dengan via daring atau belajar di rumah. Berbasis dengan WhatsApp atau grup WhatsApp, terus Classroom, Zoom, Meet, dan media online lainnya. Biasanya untuk anak sekolah SD, sekolah dasar yang saya observasi ini, SD Negeri 1 Sawah Lama, mereka menggunakan via grup WhatsApp untuk mengirimkan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh guru dan siswa mengerjakannya lalu dikirim melalui grup WhatsApp. Selanjutnya ada kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler. Ekstrakurikuler yang ada di sekolah itu seperti senam kesehatan jasmani yang dilakukan pada setiap hari Jumat. Setelah senam itu bisa diadakannya bersih-bersih lingkungan kelas, lalu kegiatan pramuka, dan pasukan pengibar bendera yang diselenggarakan biasanya setiap hari Sabtu dan Minggu. Untuk pengibar bendera sendiri persiapan untuk upacara hari Senin. Lalu ada profil sekolah. Profil sekolah merupakan data berupa nama, alat, kota, tanggal berdirinya sekolah, nomor kontak, dan semua detail yang ada pada sekolah tersebut. Itu saja materi observasi yang bisa saya jelaskan dari penelitian observasi dari SD Negeri 1 Sawah Lama. Kesimpulan dari observasi ini adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah penelitian yang sedang dilakukan. Ketika pandemi COVID-19 seperti sekarang, interaksi siswa dan guru agak berkurang karena guru pun tidak tahu apa saja yang dilakukan siswa saat pembelajaran jarak jauh atau daring. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.